Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nur Aziza dari kelompok 4 akan membacakan materi kelompok saya dengan judul Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian sunnah. Secara etimologi, kata sunnah berasal dari kata bahasa Arab sunnah yang berarti cara, adat istiadat, kebiasaan, dan perjalanan hidup, sirah, yang tidak dibeda-bedakan antara yang baik dan yang buruk. Secara terminologi, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi nabi maupun sesudahnya. Pengertian sunnah menurut beberapa pendapat. As-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kaul, ucapan, fiil, perbuatan, takrir, penetapan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' pensyariatan bagi umat Islam. As-sunnah menurut istilah ulama ushul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir, penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. As-sunnah menurut istilah ahli fikih fuqaha ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi Muhammad SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Sunnah menurut Hasbi Asyidiki secara bahasa berarti jalan yang dilalui, baik jalan itu terpuji maupun tidak. Sunnah juga bisa berarti sesuatu tradisi yang berjalan terus-menerus sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Pembagian sunnah. 1. Sunnah qauliyah, perkataan. Contohnya, segala amalan itu mengikuti niat orang yang meniatkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Sunnah fi'liyah. Contohnya, cara-cara mendirikan sholat, cara-cara mengerjakan amalan haji, adab berpuasa, dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah. 3. Sunnah takririyah, membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperbuat oleh seorang sahabat atau diberitakan kepada beliau, lalu tidak menyanggah atau tidak menyalahkan, juga menunjukkan jika beliau menyetujuinya. Landasan sunnah sebagai syariah. 1. Unsur iman. Di antara rukun iman ialah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. 2. Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul, sunnahnya. 3. Sunnah. Nabi pernah berkata di hadapan halayak ramai di Padang Arafah ketika beliau melaksanakan ibadah hajinya yang terakhir, Haji Wada. Beliau bersabda, telah aku tinggalkan bagimu dua perkara yang dengan berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. 4. Ijma. Umat Islam telah berijma, bersepakat untuk mengamalkan sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Quran. Baiklah, saya Devitri Rahmawati sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan mengenai fungsi sunnah dan juga ingkar sunnah. Subbab selanjutnya yaitu fungsi sunnah. Apa sih fungsi sunnah itu? Imam Syafi'i dalam sebagian kitabnya meletakkan Al-Quran dan hadis dalam satu martabat atas dasar bahwa hadis atau sunnah merupakan pelengkap bagi Al-Quran. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Taufikullah, fungsi sunnah dalam syariah ada dua. Yang pertama yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran, dan yang kedua untuk menentukan hukum tersendiri. Yaitu terdapat nisbah atau hubungan antara sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum, antara lain yang pertama yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukum dalam Al-Quran, dan yang kedua yaitu memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada penjelasan mengenai sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat Al-Quran secara umum, mujmal, dan juga mustarak. Yang kedua sebagai bayan takrir, yaitu sunnah berfungsi untuk memperkokoh ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu sebagai bayan taulid, yaitu menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat Al-Quran.
Kemudian subbab selanjutnya yaitu ingkar sunnah. Apa sih ingkar sunnah itu? Ingkar sunnah berasal dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu angkaro, yungkiru, dan ingkaro, yang berarti tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Secara etimologis, ingkar berarti menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin, atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain sebagainya. Dari materi sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan saya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan atau ucapan, perbuatan, dan lain-lain, baik sebelum kenabian Rasulullah maupun setelah kenabiannya. Yang kedua, sunnah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Yang ketiga, landasan yang digunakan oleh umat Islam yaitu unsur iman, Al-Quran, sunnah, dan ijma. Yang keempat, fungsi sunnah dalam syariah yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang kelima, hubungan sunnah dengan Al-Quran meliputi bayan tafsir, bayan takrir, dan juga bayan taulid. Yang terakhir, ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.